Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa pembelajaran budiman. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang descriptive text. Nah, siswa pembelajaran budiman, pernahkah kamu diminta untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, baik itu teman baik kamu, sekolah kamu, hewan peliharaan kamu, ataupun hal-hal yang menjadi favorit kamu? Kalau iya, itu artinya kamu sedang melakukan kegiatan describing someone or something. Siswa pembelajaran Budiman. Jadi apa itu descriptive text? Descriptive text is a text that describe a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan orang, hewan, tempat atau lokasi, ataupun benda-benda tertentu. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dari penulisan descriptive text? So, the purpose of descriptive text is to describe person, thing, or place in a specific. Jadi, tujuan dari descriptive text itu adalah untuk menggambarkan orang, sesuatu, maupun tempat atau lokasi secara spesifik. Adapun yang menjadi general structure of descriptive text ataupun struktur umum dari descriptive text itu adalah yang pertama, identification. Pada bagian ini memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang sedang dideskripsikan, dan yang kedua itu adalah description. Pada bagian ini mendeskripsikan tentang subjek, termasuk informasi tentang penampilan maupun kualitas sesuatu atau seseorang yang sedang dideskripsikan. Baik, siswa pembelajaran Budiman, di dalam penulisan teks deskriptif itu biasanya identification itu ditempatkan pada paragraf pertama seperti yang bisa dilihat pada contoh paragraf di sini, dan yang kedua itu untuk description biasanya ditempatkan pada paragraf kedua dan seterusnya. Selanjutnya kita akan melihat apa yang menjadi language features of descriptive text atau ciri-ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Yang pertama itu adalah using simple present tense atau menggunakan tense simple present. Contohnya pada paragraf berikut dapat kita lihat, yakni kalimat today it serves as a museum. Nah, yang kedua itu adalah cirinya using adjective and adverb atau menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Dalam paragraf ini contohnya dapat kita lihat pada kata yang pertama itu historical heritage, dan yang kedua itu adalah Islamic dan Indian. Nah, kata Islamic, Indian, dan historical itu merupakan adjektif. Dan ciri yang ketiga adalah using present passive voice atau menggunakan kalimat pasif. Dan dapat dilihat contohnya dalam paragraf berikut, yakni the palace was designed by the Dutch architect. Baik, agar lebih paham tentang descriptive text, silakan siswa pembelajaran Budiman untuk menyimak contoh teks berikut. Setelah itu kita akan menjawab soal-soal yang disediakan berkaitan dengan teks yang tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah, what is the purpose of the text? Apa yang menjadi tujuan dari teks tersebut? Apakah A, B, C, D, or E? Nah, jawabannya adalah C.
to describe Maimun Palace. Selanjutnya silakan disimak kembali teks terkait dengan Maimun Palace ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. From the text, we know that. Jadi dari teks tersebut kita ketahui bahwa apakah A, B, C, D, or E. So the answer is A. Maimun Palace is the heritage of Delhi Sultanate. Baik, silakan disimak kembali teks yang tersedia berkaitan dengan Maimun Palace untuk menjawab pertanyaan yang ketiga sebagai pertanyaan terakhir dari video pembelajaran kita terkait dengan deskriptif ini. Alright, siswa pembelajaran budiman, pertanyaan ketiga adalah today it serves at museum. It refers to, jadi kata it pada kalimat today it serves as museum merujuk pada atau menggantikan kata apa? Apakah A, capital city, or B, Medan, or C, the Delhi Sultanate, D, the Maimun Palace, or E, Northern Sumatra. So, the correct answer is D, the Maimun Palace. Alright, siswa pembelajaran budiman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita terkait dengan pembahasan deskriptif teks. See you on the next video. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Thank you so much for your attention and have a nice day. Goodbye.